Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Kembali kita berjumpa pada renungan virtual Bunda Maria yang ketiga ini. Pada renungan kali ini, kami tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team mengambil tema Bersama Bunda Maria Percaya untuk menjadi taat. Bunda Maria merupakan panutan bagi kita semua dengan ketaatannya yang sungguh luar biasa. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-kata yang diucapkan Bunda Maria tersebut telah menjadi bukti ketaatannya kepada Allah. Maka mari kita mempersiapkan batin dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan dengan menyanyikan satu buah lagu Derek Dewi Maria. Kanjeng Ratu ing swarga amba sumara samya Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestonono Derek Dewi Maria temtu kengkang mana boten yen kuwatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga amba sumara samya Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestonono. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus dan kekal, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian dan dosa dengan kenaikannya ke surga. Yesus menjadi penebus dan mengambil kodrat manusia dari perawan Maria. Semoga kami dapat mengikuti jalan kasih-Mu yang abadi, sehingga kami dapat berkembang menjadi pribadi citra Allah yang memiliki kepercayaan dalam menentukan sikap yang selalu terarah pada Yesus Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sebagai permenungan bersama pada pertemuan virtual ketiga ini, maka kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53. Dari Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, kita sebagai pribadi selalu menerima anugerah kasih dari Tuhan yang tidak pernah bisa kita pahami secara nalar, tetapi dapat kita imani. Kita semua juga disadarkan bahwa dalam hidup kita masing-masing memiliki kerinduan untuk menentukan tujuan atau masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini, kita diperlihatkan dengan kehidupan Yesus. Jalan hidup Tuhan Yesus yang dirumuskan secara singkat dalam Yohanes 16 ayat 28, Aku keluar dari Bapa dan datang ke dalam dunia. Aku meninggikan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Kembalinya Tuhan Yesus kepada Bapa bukanlah tindakan atau kejadian meliputi tempat dan ruangan, tetapi kembali diartikan sebagai pergi. Kita sebagai orang Kristen mengimani akan kematian Yesus, kembali kepada Bapa dan hidup dekat dengannya, dan dimuliakan kepada Bapa untuk selama-lamanya. Sehingga tidak lagi kelihatan bersama kita, tetapi dalam keadaannya yang lebih dimuliakan. Inilah Dia senantiasa ada dekat kita, di antara kita dan di dalam kita, setiap hari sampai pada akhirat dunia. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, percaya dengan kenaikan Yesus ke surga dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, maka tujuan dunia dan gereja ditetapkan dan berubah menjadi surga dan bumi yang baru. Kepercayaan inilah yang baik untuk kita miliki, terutama pada saat ini berhadapan dengan situasi dunia yang kadang membuat setiap insan Tuhan putus asa karena beban yang harus ditanggungnya. Sebagian orang mengalami rasa putus asa karena pandemi saat ini. Ada yang kehilangan anggota keluarga, pekerjaan, dan yang lainnya. Rasa putus asa atau hilang semangat bisa selalu pasti ada dalam kehidupan kita. Namun ada kata-kata penghibur yang kita jumpai dalam kitab suci, yaitu tegakkan kepalamu, sebab penebusanmu sudah dekat.
Inilah ajakan sekaligus peringatan bagi kita semua, supaya kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Ia mengatasi waktu dan pandangannya melampaui segala penderitaan duniawi dan terpusat pada kemuliaan yang tiada taranya, yaitu kerajaan surga yang akan datang. Inilah sikap yang juga diteladankan oleh Bunda Maria, Ibu Tuhan Yesus sendiri, dan Ibu Gereja untuk kita semua yang percaya dan berani menentukan pilihan untuk taat kepada perintah Tuhan. Apakah yang bisa kita lakukan dalam hidup kita saat ini? Jawabannya adalah yaitu tetap percaya akan kuasa Tuhan dalam masa pandemi ini, dan kita tetap taat pada protokol kesehatan, sehingga sikap dan iman kita yaitu dengan sikap iman dan yakin bahwa pilihanku adalah benar. Semoga permenungan ini dapat semakin menguatkan iman dan pikiran kita, terlebih akan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak. Marilah kita daraskan bersama Mazmur 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Sekarang masing-masing dari kita atau berkelompok akan melanjutkan doa rosario dengan peristiwa Yesus naik ke surga, yaitu ada di peristiwa mulia. Doa rosario kita pada kali ini, kita akan berdoa dengan wujud atau intensi mohon memiliki hati yang percaya dan taat pada kehendak Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, selamat melanjutkan berdoa rosario bersama Bunda Maria. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada renungan virtual Bunda Maria berikutnya. Berkah dalam.
Tuhan.